Hari ini gue mau melakukan testimonial ya. Jadi bagaimana pengalaman gue di investasi reksadana dan mudah-mudahan video ini juga bisa ngebantu teman-teman yang mungkin masih pemula atau sekarang udah mulai ngejalanin investasi reksadana. Apa sih yang semestinya kita ketahuin dan mungkin dari video gue ini dapat bermanfaat nih kalau misalkan di dalam kondisi tertentu apa yang akan gue lakukan dan bisa jadi kamu akan melakukan hal yang sama. Buat teman-teman yang penasaran, simak video ini tanpa di skip. Oke, jadi kita ngebahas soal investasi reksadana. Jadi gue pribadi tuh emang udah dari sekitar 7 tahun kayaknya ya. Atau 6 tahun, gue udah lupa ya. Gue dari 2015 atau 16 gitu, gue mulai investasi reksadana. Cuman pada saat itu gue investasi reksadana tuh di Bareksa ya. Tuh gue ngomong platformnya. Ya, terus sampai gue beberapa tahun kemudian gue mengenal Bibit dan Bibit itu baru bener-bener ya apa ya, oh iya nih Bibit gitu. Mereka nge-hire gue, terus juga gue pakai aplikasinya dan ternyata gue invest, gue berhasil investasi pak. Nah awal-awal gue ketika invest di Bareksa itu gue sebenarnya udah dapat return cuman 2%-an atau berapa gitu. Cuman gue pindahin langsung ke Bibit. Nah, nah pas di Bibit itu gue apa ya, ketika awal invest gua kan invest pakai Robo kan. Robo Advisor apa sih? Robo Advisor itu adalah jadi kalau misalkan kamu teman-teman investasi ya, itu langsung ke tiga jenis reksadana. Itu reksadana pasar uang, obligasi, sama saham. Nah, tiga jenis reksadana ini ya, nanti kan performance-nya beda-beda tuh. Ada yang reksadana pasar uang lagi bagus ya, reksadana saham lagi jelek gitu, reksadana obligasi dia tengah-tengah gitu. Nah, itu beda-beda tuh. Nah, pas gua pakai Robo Advisor ini, dia tuh selama 1,5 tahun ya itu baru kerasa hasilnya. Tadinya tuh di bulan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 itu gue minus semuanya. Itu gue benar-benar minus ya. Sampai kalau nggak salah di bulan ke-9 apa ke-10 gitu. Nah itu udah mulai ada positif tuh. Dikit, 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 lama-lama pas di 1,5 tahun returnnya tuh udah lumayan tuh. Sekitar 5%-an lebih pada saat itu. Ya pada saat itu memang market juga lagi gejolak kan, tapi ya lihat hasilnya juga tetap lumayan. Bahkan gue kan pada saat turun-turun itu gue tetap investasi rutin pak ya. Jadi gue melakukan dollar cost averaging. Dollar cost averaging itu apa sih? Dollar cost averaging adalah investasi rutin tanpa lo peduli naik ataupun turun nilai investasi lo. Jadi kayak mau dia harganya lagi naik ataupun turun lo tetap beli aja. Karena itu adalah metode yang diciptakan di mana teman-teman tanpa harus mikir banyak, lu bisa berinvestasi dengan cara yang benar. Dan reksadana kan sebenarnya udah bikin simple. Oke, jadi tuh gue invest, niat 1,5 tahun dapat hasil, lumayan lah, sekian persen gitu. Dan itu kan gue bisa lakukan dengan rutin, nggak mesti yang harus satu waktu gede udah selesai gitu, nggak mesti. Bisa nggak? Bisa sebenarnya. Itu di satu sisi ya. Jadi ada yang memang butuh waktu tuh 1,5 tahun baru kelihatan tuh hasilnya. Sebenarnya kalau gua hold lagi lebih lama sampai 4 tahun atau 5 tahun hasilnya jauh lebih gede lagi guys ya. Cuman pada saat itu gua memang butuh buat dana darurat juga ya. Jadi gua ambil dana tersebut gitu. Itu yang pertama pengalaman gue. Pengalaman gue kedua, gue pernah investasi satu waktu tuh di Ajaib ya. Lu juga ada kok video gue yang ngebahas soal itu. Terus gue invest selama 1 tahun, bener-bener 1 tahun. Nah pas 1 tahun itu gue returnnya sekitar 3,5 apa 4% gitu ya. Ya gue menaruh di reksadana pasar uang. Nah pada saat itu ya udah gue tarik. Nah itu benar-benar pengalaman gue cuman sekali invest terus habis itu gue diemin. Kenapa? Karena sebenarnya duit itu tuh salah satunya untuk bayar nambahan kontrakan rumah sebenarnya. Nah, jadi gue kan ada duitnya daripada gue pakai, mendingan gue taruh situ. Terus dalam 1 tahun dia growing kan, berapa ya mungkin berapa ratus ribu atau berapa juta gitu. Hasilnya ya udah gitu, lumayan gitu daripada gue diemin di bank kan, ya udah. Alhasil gue dapat profit juga. Dah, kalau di reksadana pasar uang ini sebenarnya lu nggak perlu takut karena volatilitas yang terjadi itu lebih kecil sebenarnya dibandingkan kalau lu tiga jenis reksadana atau mungkin lu taruh di reksadana saham aja. Yaitu volatilitasnya udah beda banget gitu. Terus kalau reksadana obligasi juga pernah ya, untungnya juga gue reksadana obligasi kalau nggak salah returnnya lebih bagus deh. Pernah juga gue dapat untung sekitar 8%-an gitu ya dalam 1 tahun, itu juga pernah gitu. Ya, jadi banyak macam sebenarnya. Tapi sebenarnya yang mesti lo ingat adalah
ketika lo misalkan lagi turun, itu tuh paling PR banget gitu. Karena kayak gue, aduh, ini apakah balik apa enggak ya? Gue sempat ada pikiran kayak gitu loh di bulan ke-8, bulan ke-9 tuh kayak, ini balik nggak ya gitu. Balik coy, itu balik gitu. Karena kan gue udah milih analisa reksadana yang bener gitu. Jadi ya udah, balik ternyata. Bahkan lebih daripada yang seharusnya. Udah tuh di situ. Nah, ketika seperti itu makanya lo harus sabar. Kedua, lo pakai uang dingin. Jadi lo jangan pakai uang panas. Jadi uang panas itu artinya bukan berarti uang haram ya, bukan. Uang panas yang gue maksud adalah uang yang lo pakai tuh buat kebutuhan. Sama buat lo mungkin saving itu kalau bisa sih jangan ya. Tapi lo pakai buat yang memang khusus untuk investasi reksadana. Ya udah lo pakai. Jadi lo tidak mengharapkan keuntungan, anggap itu uang nggak ada. Nah, itu aja gitu. Anggap kayak lo jalan-jalan ke kafe terus lo ngabisin duit banyak, habis itu udah selesai gitu. Lo nggak peduli itu duit kemana gitu ya, karena lo tahu bahwa lo taruh di tempat yang benar gitu. Itu yang mindset gue yang selalu gue tanemin. Lama kelamaan gue ketika ngeliat investasi sekarang ketika lagi turun gue nggak panik. Kenapa? Karena gue udah punya pengalaman, gue ya berhasil gitu. Pada saat itu ya kalau gue dibilang panik juga iya, dibilang gue stres iya, orang minusnya sampai berapa persen kok itu ya, nyampe kayak puluhan persen. Tapi ya alhasil kan lama-lama dia juga akan positif juga. Karena berdasarkan kinerja masa lalu, biasanya ketika dia minus-minus gitu, dia akan butuh waktu untuk naik juga gitu. Dan kalau lu dalam investasi jangka panjang, rata-rata kan kurvanya dia cenderung untuk naik kalau investasi bagus. Jadi itu sih. Jadi kayak lu tuh jangan terlalu apa ya, tidak percaya atau kayak gimana. Sebenarnya kita boleh mawas diri, makanya kita bisa analisa setiap 3 sampai 4 bulan untuk lebih apa ya, hati-hati gitu. Ketika lu misalkan udah menganggap duitnya itu sebagai duit sampah ya, artinya duitnya lu tidak terlalu harus bikin panik ya. Kedua juga kalau misalkan panik sebenarnya lu bisa tuh nggak usah buka aplikasinya tuh selama berapa waktu tuh bisa. Itu gue juga sempat gue lakuin tapi di saham, karena saham potential loss-nya gue gede banget, tapi pas gue diemin dalam 7 bulan, nah itu ada cerita lain tuh. 7 bulan, 8 bulan, tiba-tiba gue untung 60%. Gue shock banget dong. Dari gue tadi minus 30%, gue aduh, ternyata segitu. Makanya jadi ya memang kadang-kadang itu bikin kita panik, tapi kita harus ngerti konsepnya tuh kayak gimana. Ketika kita ngerti konsepnya, ya udah, lu udah paham kayak, oh ya udah, oh ternyata begini ya gitu. Nanti lu makin rajin, lu kasih tahu ke temen lu, kasih tahu ke temen lu, nanti mereka juga sempat lewatin masa panik-panik itu tuh gitu. Tapi kalau lu udah santai ya udah. Dan kalau gue tipikalnya ketika gue invest itu ya udah gue sisihin gitu. Setiap gue dapat gaji gue sisihin. Itu metode gue. Nah gue nggak tahu lu mau pakai metode apa nih? Apakah sama kayak gue kalau misalkan ada gaji, atau mungkin kalau lu dapat bonus atau gimana, terserah lu sebenarnya. Yang penting lu harus ada budget buat disisihin. Mungkin itu kali ya testimonial gue juga soal gue pernah investasi reksadana. Buat teman-teman yang setelah ini termotivasi untuk berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, lo bisa pakai kode referral gue yang ada di atas atau di bawah di kolom deskripsi di bawah ini. Dan apabila setelah ini kamu merasa video ini sangat bagus untuk kamu share, kamu coba share aja di sosial media kamu yang lain seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau bahkan TikTok ya. Gue juga sekarang lagi nekunin TikTok, lo bisa buka aja Jason Armus. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.